Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat siang ini? Semangat. Sudah makan siang hari ini? Sudah. Sudah sholat zuhurnya? Sudah. Alhamdulillah ya. Hari ini mudah-mudahan selalu ceria, selalu semangat kita dalam mendirikan atau belajar dari kelas ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk KMS. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kegiatan pembelajaran setelah berdoa, kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk kegiatan positif kita. Oke, silakan Kaila untuk menjadi leader. Semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kita absen dulu. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Pertama ada Abdan, Hadir Pak. Adinda, Adrian, Ahmad Lana, Alfat, Hadir Pak. Alivia, Arsita, Bayu, ya, Deswita, Dina, ada Fahras, Fatin, juga Bubut, iya, Ibnu, Irma, Zihan, Lina, Muhammad Kafi, Milda, Marsha, Muhammad Bagas, Hadir. Muhammad Fazri, Hadir. Mulyadi, Nazla, Hadir. Putri Fauzia, Randi, Hadir. Ali Sakir, Ratika, Sakir juga Robita, Hadir Pak. Sela, Hadir Pak. Sipa Salsabila, Hadir Pak. Sipa Nur, Hadir. Sakir juga Winda. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang hari ini tidak hadir di kelas kita doakan dia agar selalu diberikan kesehatannya. Amin. Oke, baik. Kita lanjut ke selanjutnya adalah hari ini pembelajaran kita melanjutkan materi yang sebelumnya, itu adalah keanekaragaman hayati. Apa sih itu keanekaragaman hayati? Keberagaman kehidupan yang terdapat di bumi berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ada flora, ada Fauna. flora ini apa? Tumbuhan. Fauna. Hewan. Flora adalah jenis seluruh jenis tanaman dan tumbuhan. Sedangkan fauna adalah segala jenis hewan. Oke, kita masuk ke video dulu. Siap syukur.
Oke, dari video yang kita lihat tadi, kira-kira menurut kamu tentang apa sih? Tentang bersyukur. Bersyukur tentang apa? Menjalani Hah? kehidupan. Menjalani kehidupan. Bersyukur dalam menjalani kehidupan. Ya, roda kehidupan itu selalu berputar. Terkadang kita di bawah, terkadang kita di atas. Ya, maka dari itu dengan rasa syukur kita diberikan kesehatan hari ini, kita harus memberikan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang kurang sehat, dia akan selalu diberikan kesehatannya. Ya, maka dari itu kita selalu bersyukur. Oke, selanjutnya adalah kita ice breaking. Ya, ice breaking-nya tepuk tangan satu. Masih ingat? Masih ingat? Rule-nya, aturannya adalah jika saya bilang tepuk tangan satu, kamu harus tepuk satu. Kalau tepuk tangan dua, harus tepuknya dua. Tepuk tangan tiga, harus tepuknya tiga. Oke, bisa? Ya. Tepuk tangan satu, tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk empat. Nah, konsentrasi ya. Wah, kita ulang lagi. Tepuk tangan tiga, tepuk tangan dua, tepuk satu. Nah, konsentrasi ya. Berarti kamu harus lebih konsentrasi lagi. Jika tidak ada kata tepuk tangan, berarti tidak usah tepuk tangan. Oke, sudah konsentrasi? Tidak fokus lagi? Oke, kita masuk lagi ke selanjutnya. Perhatikan gambar ini. Ada yang mau menanggapi dari gambar tersebut? Tunggang tangannya. Ada yang mau menanggapi? Ayo. Ada yang mau menanggapi? Bagas? Oke, Bagas, silakan tanggapi dari gambar ini kan. Kita gambar tentang apa kan? Menurut saya terdapat pasir guru, terus terdapat padang rumput dan hutan gugur, terus ada hutan menjadi tropis, salju, tempat yang bersalju dan tempat bersalju lagi. Oke, nah setelah kita perhatikan gambar ini, ada pertanyaan di tengah-tengahnya. Bagaimanakah flora dan fauna bisa hidup di wilayah ini? Ayo. Nah, Iqbal, Nasdaq. Jadi seperti yang kita ketahui di depan kan ada gurun, terus ada hutan gugur, dan juga tropis, dan juga taiga dan lain-lain. Bagaimana flora dan fauna bisa hidup pada wilayah ini? Tentunya dengan cara beradaptasi. Cara beradaptasi mereka pun berbeda-beda. Seperti di gurun, contohnya ada hewan onta kan. Onta itu beradaptasi dengan cara menyimpan cadangan air di mulutnya. Terus di gurun pasir juga ada tanaman kaktus, di mana tanaman kaktus itu menyimpan cadangan air di bagian batangnya. Lalu ada juga di hutan gugur, biasanya mereka menggugurkan diri pada saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Dan juga biasanya di pohon-pohon cemara mereka mempunyai daun yang berbentuk di mana daun ini dapat mengurangi penguapan apabila terjadi musim panas. Oleh karena itu, cara beradaptasi mereka ini dapat membantu mereka hidup pada wilayah tersebut. Oke, terima kasih ya. Nah, dari perhatikan gambar ini bahwa ternyata flora dan fauna itu bisa hidup di sini. Bisa. Tetapi kehidupannya itu masing-masing memiliki dominasinya berbeda-beda nanti dibandingkan daerah lain. Oke. Nah, maka dari itu dengan kita melihat gambar tersebut, maka muncul yang namanya pertanyaan rumah. Di mana mengapa flora dan fauna yang ada di wilayah tropis berbeda dari wilayah yang ada di gurun atau ada di wilayah taiga atau wilayah salju? Dan bagaimana flora dan fauna bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim seperti wilayah gurun yang sangat panas, daerah kutub yang sangat dingin? Dan apakah faktor yang mempengaruhi jenis flora dan fauna yang hidup di suatu tempat? Ada faktor yang lain. Dari itu kita akan membahas lebih dalam dengan memberikan tujuan pembelajaran berupa peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik flora dan fauna di berbagai bioma
atau wilayah geografis. Peserta didik dapat membedakan ciri-ciri flora dan fauna yang ada di wilayah gurun, hutan, hujan tropis, stepa, sabana, dan taiga. Peserta didik dapat menyusun laporan atau presentasi mengenai keanekaragaman flora dan fauna berdasarkan wilayah. Oke, tadi ada kalimat bioma. Kira-kira menurut kamu simpelnya bioma itu apa? Wilayah geografis. Wilayah geografis. Wilayah geografis. Oke. Bioma itu adalah ekosistem besar yang menarik flora dan fauna yang mempunyai ciri khas. Ya, terletak dari perbedaannya itu dilihat dari ciri-ciri geografis. Nah, maka dari itu bioma dibedakan menjadi beberapa karakteristik, di mana memiliki vegetasi utama, komoditas bertahan hidup, kemudian juga menempati di wilayah yang berbasis. Oke, lihat dulu video ini. Biomes are large ecological communities of plants and animals that are formed in response to a particular climate. They differ in terms of climate, animals, plants, precipitation, elevation, and even salinity. The climate can be hot or cold, lots of rain or little rain, and this in turn can impact the type of plant and animal you will find in the biome. As the climate changes, so do the types of animals and plants you will find. The earth has a huge variety of plants and animals, and it will change according to the climate. If it's hot, cold, rainy, or dry. Precipitation can take the form of rain, snow, sleet, hail. A biome can get lots of precipitation or barely any at all. Biomes can be found at high elevation Definition apa? or at sea level. Ketinggian. The elevation impacts the climate's which in turn Kemudian ada dataran rendah, ada dataran tinggi. or animals. There are aquatic biomes. Some, like the ocean, have high salinity, Salinnya tinggi. and others, like freshwater, have a low salinity. You will find different plants and animals based on this salinity. Oke, siapa yang mau berpendapat dari video ini? Kamu lihat ada apa aja sih sebenarnya? Yuk, Bella. Bella, yang kamu lihat ada apa aja sih tadi? Ada beberapa hewan dan tumbuhan wilayah. Saya lihat tadi ada hewan seperti serigala, rusa,
Nah, dari video yang kita lihat tadi bahwa itu semuanya dibedakan menjadi ada tundra, kemudian ada forest, ada desert, kemudian ada grasses. Nah, maka itu disebut sebagai bioma. Bioma ini adalah iklim atau suhu curah hujan di mana mengaruhi ada tanah, kondisi geologi yang membuat komunitas bervariasi dan dapat dikategorikan sebagai beberapa zona vegetasi. Nah, persebaran sistem bioma itu ada hutan tropis, sabana, gurun, stepa, dan taiga atau tundra. Maka dari itu kita buat menjadikan bentuk kelompok untuk mendiskusikan ini semua. Ya. Dalam diskusi kelompok, saya bagi menjadi beberapa kelompok menurut asesmen diagnosis dan kognitif, di mana ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nama-namanya sudah tertera. Oke. Untuk kalian teman-teman semuanya silakan duduk per kelompok agar bisa mendiskusikan materi yang akan dibahas. Oke, sudah duduk berkelompok? Sudah? Sudah ya. Nah, setelah kita duduk berkelompok, maka saya akan bagikan lembar kerja peserta didik berupa LKPD. Maka itu LKPD-nya kerjakan dengan cara berdiskusi. Pertama ada bioma gurun, ada Ratika, Tela, Dina, Kapi, dan Baju. Oke, di sini. Kemudian ada bioma hutan hujan, ada Nazla, Romina, Winda, Alfat, Subur. Oke, sini berarti. Kemudian ada bioma stepa, ada Tita, Deswita, Alivia, Randi. Mana? Ya. Kemudian ada bioma sabana, ada Masya, Bagas, Siva. Oke, sini. Kemudian ada bioma taiga, ada Kaila, Farah, Siva, kemudian ada Nasril dan nah, silakan saya berikan waktu 10 menit untuk melakukan diskusi dengan teman-teman kamu. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung. Oke, dalam diskusi ini nanti kamu akan menghasilkan sebuah presentasi PowerPoint yang diintegrasikan melalui media Canva. Silakan gunakan alat komunikasi kamu di handphone kamu, aplikasi Canva-nya digunakan agar bisa terintegrasi dalam pencapaian pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan diskusikan. Silakan berdiskusi.
dapat bioma apa ini? Bioma sabana. Wah, ini bioma masuk bioma padang rumput ini ya. Luar biasa. Ini menarik nih bioma padang rumput sabana. Ada apa aja sih di bioma sabana ini? Flora dan fauna nya ada apa aja? Kira-kira ada ciri khas nggak? Ada ciri khas? Ada ciri khas? Tumbuhan itu batang merah air. Bukan air. Ini dapat bioma apa? Guru. Ya, menarik nih guru. Guru itu apa sih sebenarnya? Guru itu apa sih? Guru itu? Guru itu apa? Padang pasir. Oh, bisa ya padang pasir? Cuma ada yang memakai pasir di sana. Pasirnya terbentuk apa sih? Pasirnya terbentuk karena keluarga yang sangat panas. Ya, kalau dosen panas, maka membangun di sana terkikis oleh angin, kemudian menjadikan hujan-hujan kecil seperti pasir. Ya. Ada bioma dan ada flora dan fauna apa? Ada kaktus, ada zaitun. Itu ada ciri khasnya nggak? Ada apa ciri khasnya? Oke, sini dapat bioma apa ini? Bioma hutan hujan. Kenapa sih disebut sebagai hutan hujan? Karena terletak di garis katulistiwa. Nah, karena curah hujannya tinggi, berarti dia selalu hujan tiap hari. Bisa dikatakan begitu ya. Ada ciri khasnya dari segi flora dan fauna di hutan hutan. Oke, ini dapat bioma apa ini? Bioma taiga, ya. Taiga itu bioma tentang apa sih? Bersuhu dingin. Berapa derajat dinginnya? 0 derajat. Rumah punya AC kan? Punya. Kalau AC itu kira paling dingin itu berapa derajat? 16 derajat. 16 derajat udah dingin? Dingin, lumayan ya. Kalau 0 derajat kira-kira dingin apa? Hah? Wih, ya. Kayak gitu ya. Tapi kok tanaman dan tumbuhannya bisa hidup sih di taiga? Ciri khasnya apa? Kira-kira udah tahu? Ciri khasnya apa? Apa ciri khasnya? Ciri khas kita di rumah taiga? Ada apa sih ciri-cirinya? Tanamannya di sini kita lupa. Oh, itu tanaman yang kiranya
daunnya kayak jarum ya. Ada mau nanya hewan apa aja? Beruang, ibarat. Wah, ini jenis yang berkulit tebal ya. Oke. Oke, ini bioma apa sih? Bioma stepa. Wah, ini bioma stepa ini menarik. Stepa itu tentang apa? Tentang padang rumput. Padang rumputnya sedikit atau banyak? Ya, seluas kamar kamu atau seluas 8 seluas 8 bisa lebih luas lagi? Bisa. Ya, berarti semuanya hamparan padang. Kira ada hewannya? Ada. Apa sih ciri-cirinya? Ada pisau. Kira-kira kalau misalnya punya kambing taruh di situ gemuk nggak? Gemuk Pak. Oke, terima kasih ya. Silakan diskusikan lagi. Oke, lagi. Baik, Pak. Silakan diskusikan lagi. Diskusikan. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Materinya ini sangat menarik hari ini. Karena kamu bisa jalan-jalan ke beberapa bagai daerah yang memiliki cuaca iklim yang berbeda. Oke, selesai. Saya sudah dimasukkan presentasinya, PowerPoint-nya di Canva. Ya, begitu kita buka untuk mendengarkan presentasi dari teman-teman kami. Oke, ini sudah masuk. Ya, sudah masuk. Oke, ngomong. Mana dulu yang mau maju? Boleh berurutan, boleh tidak berurutan, yang siap dan ready. Mau berurutan? Ya, berurutan lebih dahulu ya. Silakan untuk kelompok 1 bioma dulu. Oke, perhatikan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lokapia Kurniawan. Kami
kelompok 1 untuk mengenai ideologi. Ada siapa aja sih kelompok kamu? Di dalam kelompok 1 ada Latifah Dewi Rani, Sheila Fatia Kurniawan, itu saya, Rina Marina, Muhammad Syafi, Bayu Samudra, Dilan Amira, dan Fatin Nurul. Apa sih pengertian menurut? Menurut adalah suatu keadaan yang menerima curah hujan yang sedikit, kurang dari 250 mm tahun. Menurut sebagian besar terdiri dari permukaan batuan tanah dalam beberapa kehidupan. Keringnya gurun menjadikan tempat yang ideal untuk mengapit benda-benda peninggalan sejarah serta fosil. Ya, sudah. Apa sih ciri-ciri gurun? Ciri-ciri gurun: 1. Panas. 2. Air tanahnya tambah asin. 3. Letak antara 15 derajat di utara dan 30 derajat di barat. 4. Lagu. 5. Suhunya ekstrim. Identifikasi organ tubuh. Apa suaranya? Aktivitas malam hari yang berubah. 2. Mempunyai cadangan penyimpanan air. 3. Hewan yang hidup di hutan, tikus, ular, kadal, cacing, dan semut. Nah, ini terakhir juga nih gambaran nih. Ini gambar apa nih? Hewan apa? Ini kadal. Ini hewan gurun. Dan Ini onta. Oke. Terus berarti ya. Terus gurun. Ya. Kalian tahu kan? Orang gurun biasanya daunnya kecil, akar panjang, daun diikuti oleh stipula yang tebal, kaktus, daun berbentuk. Biasanya Jangan dibakar terus. gurun ada ruang ular. Nah, tanaman di gurun biasanya berupa kaktus. Kalian tahu gak sih kaktus itu apa? Tahu kuning. Kaktus adalah tanaman yang memiliki batang tebal. Apa sih fungsinya batang tebal? Fungsi dari batang tebal kaktus adalah untuk menyimpan kualitas air. Iya. Oke, udah? Udah? Oke. Cukup. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mari membukanya. Oke, silakan yang bertanya. Angkat tangannya berdiri. Siapa? Oke, dari kelompok. Dari kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Ya, suaranya yang pantang ya, keras. Ya. Bagaimana adaptasi hewan di rumah burung untuk bertahan hidup? Bagaimana Bagaimana adaptasi hewan di burung untuk bertahan hidup? Oke, silakan kelompok 1 diskusikan apa sih, kenapa hewan atau fauna bisa bertahan hidup di bioma tertentu. Nah, kita diskusikan. Oke, silakan dijawab. Satu-satu.
Sudah dijawab. Jadi hewan itu dia aktivitasnya berada di malam hari. Oke, silakan pertanyaan kedua dari kelompok mana? Oke, ada dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Oke, silakan. Yang bertanya, apa yang menyebabkan kondisi ekstrim di geopark dulu? Kenapa sih? Ya, didiskusikan dulu. Nanti saya baru menjawab. Apa sih kondisi ekstrim itu kalau bisa terjadi ya menurut? Boleh? Jawab. Oke, silakan. Yang keras suaranya ya. Nah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kondisi ekstrim di geopark dulu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain curah hujan rendah, ketersediaan air yang tinggi, membuat lingkungan menjadi kering. Kedua, suhu. Radiasi matahari tinggi menyebabkan suhu siang hari melonjak, sedangkan malam suhu dapat turun drastis. Tiga, fotografi. Beberapa guru terletak di daerah yang terhalang oleh pegunungan yang memperhambat aliran udara lembab. Oke, sudah terjawab? Sudah ya. Jadi bahwa gurun itu kenapa bisa ekstrim? Karena di siang hari sangat panas, di malam hari sangat dingin. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, cukup. Silakan duduk. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tangan untuk Oke, nah dari bioma gurun kita bisa mempelajari bagaimana para hewan untuk bertahan hidup dengan cara mencari makanan berada di malam hari atau aktivitasnya berada di malam hari untuk menghindari sengatan sinar matahari pada saat siang hari. Ya, oke, silakan lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan lanjut. Oke, 2 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sain dan sama dengan saya. Saya Najla Zulia Kusmana. Kami adalah perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan geopark dan tropis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Najla Zulia Kusmana, saya sendiri. Lalu ada Logika, Winda, Alvan, Gugun, Hilda, dan juga Adrian. Nah, kira-kira apa sih pengertian hutan hujan tropis? Pengertian hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang memiliki aneka ragam tumbuhan. Pohon-pohon yang sangat tinggi berkembang dari hujan yang tinggi. Nah, kira-kira ciri-cirinya itu apa aja sih, Alvan? Ciri-cirinya mempunyai pohon tinggi, rapat, serta berdaun lebat. Dan intensitas hujan yang tinggi, mempunyai atap hutan atau kanopi, memiliki suhu udara yang optimal, selalu disinari matahari sepanjang tahun, serta memiliki beragam jenis tumbuhan sampai tidak ada yang berhutan. Oke, baik. Di sini ada identifikasi flora dan fauna dari hutan hujan tropis. Nah, yang pertama ada berbagai jenis reptil di sini. Di sini biasanya ada anaconda seperti yang ada di hutan Amazon tuh yang ada di Brasil. Terus juga ada aneka burung, macan, terus jaguar, ada juga katak dan lain-lain. Nah, hutan hujan tropis sendiri tersebar di berbagai wilayah seperti di daerah Brasil, Kongo, dan termasuk Indonesia. Di sini ada ular, ada burung. Mereka mempunyai cara adaptasinya sendiri
berlipat dari satu tempat ke tempat yang lain, karena di hutan hujan tropis memiliki pohon-pohon yang cukup tinggi. Ini berarti wilayah nih. Nah, ini wilayahnya tersebar di Brazil, Kongo, dan juga Indonesia. Di Indonesia sendiri tersebar dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, bahkan yang terbesar itu ada di Pulau Papua. Curah hujannya tinggi ya. Nah, di sini curah hujannya tinggi, sekitar 500 mm per tahun. Makanya bisa disebut sebagai hutan hujan tropis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok lain. Yuk. Oke, dari kelompok 1. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sheila Kurniawan. Saya mewakili kelompok 1. Saya ingin menjelaskan karakteristik utama bioma hutan hujan tropis, termasuk curah hujan dan vegetasi. Oke, silakan untuk timnya untuk diskusikan dulu, baru dijawab. Diskusikan dulu. Sudah ketemu belum jawabannya? Diskusikan dulu. Diskusikan. Tentang apa tadi? Tentang apa? Karakteristik ya? Oke, sudah ketemu? Ya, oke, silakan dijawab. Yang keras soalnya. Hutan hujan tropis memiliki iklim yang hangat dan luas sepanjang tahun dengan suhu rata-rata sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan di bioma ini sangat tinggi, biasanya antara 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Tanpa musim kemarau yang jelas, vegetasi sangat lebat dan beragam dengan pepohonan tinggi, tumbuhan merambat, dan berbagai jenis tumbuhan bawah. Hutan hujan tropis memiliki lapisan vegetasi yang terdiri dari kanopi atas, kanopi bawah, dan lantai hujan. Oke, sudah jelas? Jelas. Jelas. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan kembali untuk materi hutan hujan tropis? Oke, dari kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Ya. Bagaimana kaum hutan hujan tropis ada kompleks hujan? Oke, sebutkan dengan kompleks bagaimana bisa bertahan ya. Oke, cari dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya? Silakan. Keras soalnya keras. Hewan-hewan di hutan tropis beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan melalui kemampuan belajar, terbang, atau hidup konservasi. Misalnya, monyet dan terkait terbang memiliki kapan yang kuat untuk berpindah di antara daun pohon. Burung berwarna atau burung Papua memiliki kemampuan beradaptasi untuk mencari makan di antara pohon. Dan anak bagian menggunakan warna merah sebagai penyadap bagi predator. Oke, ya, udah paham? Jadi untuk bertahan hidup dia memiliki beberapa ciri ya. Dia memiliki warna yang cerah, kemudian dan juga dari segi tanaman yang sangat tinggi. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, sekarang mau. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas buat Oke, nah dari ini bisa menarik kita bahwa hutan hujan tropis itu memiliki hal-hal yang beraneka ragam, ya, bermacam-macam flora, bermacam-macam fauna. Itu sesuatu hal yang bisa kita ambil dari materi hutan hujan tropis yang disebut sebagai bioma yang sangat bervariasi. Oke, kita lanjut ke kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yunisa dan teman saya Lili Maida. Kami perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Pertama, Sinta Yunisa, ada Devita, Alivia, Tadi, David, Muhammad Fardiansa, serta Dinda Raisila. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang biomas tepa. Apa sih biomas tepa itu? Biomas tepa merupakan sebuah dataran yang berupa padang rumput yang terbentang dari daerah tropis sampai ke daerah subtropis yang memiliki curah hujan yang sedikit. Ciri-ciri biomas tepa: curah hujan yang tidak teratur antara 250 sampai 500 mm per tahun. Suhu 90 derajat Celcius, 19 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius saat musim panas. 12 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius saat musim dingin. Suhu udara di siang hari 45 derajat Celcius dan di malam hari sekitar 0 derajat Celcius. Kelembaban udara rendah, evaporasi tinggi, tanah berupa tandus, serta lebih kepada hamparan rumput. Flora dan fauna di biomas tepa yaitu adalah padang rumput dan semak luas. Flora yang ada di sini adalah tumbuhan yang memiliki akar panjang untuk mencari air di dalam tanah, daun yang kecil untuk mengurangi penguapan, dan tumbuh cepat saat musim semi. Selanjutnya adalah fauna. Dari fauna yang ada di sini adalah hewan seperti bison, antelope of Afrika, singa, serta hewan seperti rusa yang berlari cepat untuk menghindari predator. Sementara hewan-hewan kecil sering aktif di malam hari atau menggali lubang untuk berlindung dari panas dan cuaca yang ekstrim. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana sih cara hewan ini beradaptasi. Flora dan fauna yang sini beradaptasi seperti sampai sudah saya jelaskan ya. Pada bioma ini bertahan hidup dalam kondisi yang kering serta fluktuasi suhu. Adaptasi ini membantu mereka bertahan hidup di habitat dengan sumber daya yang terbatas. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kita akan menanya apa saja karakteristik utama dari biomas tepa dan di mana bioma ini menjadi tumbuhan hidup. Oke, silakan diskusikan semuanya. Diskusikan dulu. Diskusikan. Boleh bantu semuanya, boleh dibantu. Cari jawabannya. Oke, udah ketemu jawabannya? Sudah? Oke, jika sudah silakan dijawab. Baik, saya Muhammad Fardiansa. Saya dari kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya biomas tepa adalah paradoks kedua sehingga biasanya berkisar antara 250 sampai 500 mm per tahun. Cukup untuk mendukung rumput, tetapi siap cukup untuk pohon besar. Tepa memiliki suhu yang bervariasi dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang bisa
sangat dingin. Bioma ini umum ditemukan di wilayah Eurasia seperti Rusia dan Mongolia serta sebagian Amerika Utara. Oke, nah itu adalah penjelasan dari kelompok 3 tentang bioma stepa. Jadi ada yang secara cuaca ekstrim dan juga panas, sangat panas. Oke, selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi tentang bioma stepa? Ada lagi? Jika tidak ada, tutup. Ada? Tidak ada? Oke, dah tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Allah untuk kelompoknya. Nah, tadi menarik nih, ya, dimana pada bioma stepa ini banyak sekali vegetasi yang tentunya tidak terlalu banyak beragam dibandingkan dengan adanya di hutan-hutan tropis. Ya, ini yang stepa ini hanya beberapa vegetasi. Ya, tadi ada apa yang namanya pohon akasia, kemudian ada beberapa hewan yang paling banyak mereka yang ada di bioma stepa ini. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya atau kelompok selanjutnya, kita ice drinking dulu. Oke, kita ice drinking dulu. Nah, ice drinkingnya itu adalah tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, dan tepuk malam. Singkat? Singkat? Oke, jika saya bilang tepuk pagi, berarti tepuknya 1. Ya, coba tepuk pagi. Tepuk pagi. Kalau saya bilang tepuk siang, berarti tepuknya 2 kali. Coba tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi. Oke, pada saat saya bilang tepuk sore, itu tepukannya gini. Nah, nggak sampai, nggak ada suaranya. Ya, oke, bisa. Oke, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk sore. Nah, tepuk siang, sore, sore. Oke, nah kalau pada saat saya bilang tepuk malam, tepuk malam gini. Ya, tepuk malam gini. Ya, sip ya, malam mau tidur rasanya ya. Oke, siap? Siap? Tepuk pagi, tepuk malam. Nah, konsentrasi ya. Tepuk pagi, siang. Nah, kalau ada kata siang aja berarti itu tidak usah tepuk karena bukan aturannya. Jadi tepuk pagi, tepuk siang, kemudian tepuk sore. Jadi kalau nggak ada kata tepuk ya berarti tidak usah tepuk ya. Coba ya, sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, konsentrasi, ada yang konsentrasi. Konsentrasi. Oke, sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang. Ya, semangat tepuknya dong. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk sore. Nah, tepuk pagi, siang. Oke, sudah fokus? Ya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya dari kelompok 4. Oke, silakan Bapak. Sendiri? Sendiri? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bioma sabana. Sebelum itu saya akan menjelaskan siapa aja sih kelompok saya. Ada Muhammad Bagas, ada saya, Marcia Kamila, ada Siva Salsabila, Ahmad Lana, Ibu Setiawan, Mulyani, dan Inariana. Nah, pengertian bioma sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselimuti oleh pohon-pohon yang umumnya menyebar. Biasanya pohon palem dan pohon akasia. Berikutnya ciri-ciri sabana.
Ada cinta, terus sini ada jerapah. Ada monyet. Ada rusa. Apa itu Pak? Masih besar ya? Ada macan. Ini macan tutul. Nah, ini ada dua. Ada burung. Namanya apa? Iya, dia banyak ya. Dua. Ini ada komodo. Jawa. Itu apa Kak? Itu apa Kak? Ini ada zebra juga. Zebra apa? Nah, selain itu musim panas yang panjang dan musim basah pada menurut yang diselimuti pepohonan yang tumbuh secara menyebar dan jarang. Oke, udah. Udah. Oke, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan dari kelompok 2 boleh berdiri. Nah, di Sabana beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda dan Kalau dengar, oke, suaranya yang keras. bagaimana fauna di sabana beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terbuka dan dinamik? Oke, bagaimana kondisi wilayah sabana dengan kondisi yang terbuka dan kering? Diskusikan dulu, diskusikan dulu. Diskusikan dulu sebelum menemukan jawabannya. Saya sudah yakin, boleh langsung dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nomor 2. Keras suaranya. Jadi, Pak, hewan-hewan di sabana seperti gajah, zebra, singa, dan jerapah memiliki adaptasi yang unik untuk menyerahkan diri terbuka. Banyak yang berpola bermigrasi untuk mencari air dan makanan saat musim kering. Sementara predator seperti singa memiliki tubuh yang kuat dan mampu berlari. Kuat untuk berburu di wilayah terbuka. Gajah dengan ukuran tubuhnya yang besar mampu mencari air jauh di bawah tanah. Ya, sudah jelas? Oke. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Boleh, silakan. Perkenalkan, saya Rahman dari kelompok 3. Mau bertanya, bagaimana adaptasi lingkungan di biomas sabana terhadap kondisi kering yang panjang? Oke, diskusikan dulu. Lalu jika sudah deal, Oke. boleh dijawab. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 5. 3 tentang, jadi jawaban itu tumbuhan sabana dapat beradaptasi dengan kondisi musim kering yang panjang dan dengan memiliki akar yang dalam untuk mencari sumber air jauh di bawah tanah. Beberapa pohon seperti
Baobab menyimpan air di batangnya untuk menghadapi kekeringan. Daun tanaman yang juga sering menggulung untuk mengurangi penguapan air. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, cukup jelas? Jelas. Nah, oke, silakan ditutup. Nah, itu aja penjelasan saya dan kelompok saya tentang bioma sabana. Mohon maaf bila ada salah kata yang berlebihan atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Oke, kita lanjut. Yang kelompok terakhir ada bioma taiga. Oke, sendiri. Oke, silakan. Saya dari kelompok 6 tentang bioma taiga. Jika ada nama kelompoknya yaitu Laila Sanjaya, Warna Amalia Dera, Muhammad Nasir, Irma Amelia, Putri Fauzia, Sifat Raija, Abdul Fadila. Ini ada pengertian bioma taiga. Bioma taiga adalah suatu hutan yang di dalamnya terdapat satu spesies pohon yang sejenis seperti konifer atau pinus dan sejenisnya. Keberadaan taiga dapat dilihat terutama di kawasan Amerika bagian utara seperti Rusia, Siberia Utara, Kanada, Kanada Tengah dan Utara. Pertumbuhan taiga pada musim panas berlangsung 3 sampai 6 bulan. Ciri-ciri bioma taiga. Yang pertama, suhu yang mencapai 0 derajat Fahrenheit di musim dingin dan mencapai 90 derajat Fahrenheit atau lebih pada musim panas. Yang kedua, musim dingin berlangsung sangat panjang. Yang ketiga, bila musim dingin datang, tanah berubah menjadi es. Empat, tumbuhan taiga selalu berbentuk siap setiap tahun karena jauh lebih jauh dan juga mempunyai zat lain yang membuatnya tahan terhadap kekeringan. Kita lihat dan kedua, ini adalah dua menjadi ikon dari bioma taiga karena kemampuannya beradaptasi dengan suhu dingin dan mereka memiliki bulu untuk menimbun lemak selama musim panas dan melakukan hidrasi saat makanan sudah ditentukan. Yang ini ada ini adalah herbivora, ia sering dibesarkan untuk bulunya dan berperan penting dalam ekosistem bioma taiga. Sisa ini membantu keseimbangan vegetasi dan menjadi mangsa bagi predator serigala. Otter ini hidup dengan berkelompok dan memiliki bulu dengan air, serta dia memiliki kaki bersatu untuk berenang. Otter berperan penting sebagai predator
bertanya? Kita sebutkan nama, kemudian dari kelompok berapa? Apa suaranya? Bagaimana adaptasi tumbuhan idioma taiga terhadap musim dingin yang panjang dan berulang. Ya. Silakan kelompok 5 untuk mendiskusikan bagaimana sih adaptasinya. Tumbuhan itu bisa beradaptasi dari suhu udara yang sangat dingin. Ayo diskusikan dulu. Diskusi. Tumbuhan taiga beradaptasi dengan daun jeruk memiliki lapisan yang tebal untuk mengurangi kehilangan air dan melindungi dari es. Pohon berdaun baru tetap hijau sepanjang tahun yang membantu mereka melakukan fotosintesis segera setelah kondisi cuaca yang memungkinkan. Akar di dalam juga membantu mereka menyerap air dari tanah beku. Oke. Next, lanjut. Ada yang ingin tanyakan kembali? Oke, silakan. Suaranya yang keras ya. Suara. Suaranya yang dulu, ya kan? Oke, bagaimana bioma taiga, flora dan fauna untuk beradaptasi dengan kondisi makanan yang sangat dingin. Silakan didiskusikan dulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Hewan-hewan taiga seperti rusa, beruang, dan serigala memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di suhu dingin. Banyak hewan memiliki bulu tebal dan lapisan lemak untuk menjaga suhu tubuh. Beberapa hewan seperti beruang melakukan hibernasi selama musim dingin untuk menghemat energi. Selain itu, banyak spesies burung bermigrasi ke selatan saat suhu dingin juga. Oke. Bu, ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Oke, jika tidak ada, silakan dulu. Jadi itu aja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Nah, perhatikan sini. Perhatikan biar tidak ada miskonsepsi yang kita berikan pada saat materi hari ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata dengan adanya perbedaan suhu dan iklim, maka muncullah yang namanya sistem persebaran bioma. Nah, bioma ini bisa berbeda-beda di daerah satu dengan daerah yang lain, karena dilihat dari letak geografis dia berada. Yang menarik di sini ada beberapa persebarannya. Yang pertama adalah gurun. Gurun ini terdiri dari padang pasir yang luas. Ya, biasanya berada di daerah wilayah timur, wilayah Arab, kemudian wilayah Mesir dan yang lainnya. Ya, gurun ini ada tempat-tempat yang sangat strategis karena dia wilayahnya sangat ekstrim di sana. Jika pada saat siang hari panas sampai sekitar 40 derajat atau 30 derajat ke atas. Tetapi pada saat malam hari ini unik. Siang yang panas, malamnya sangat dingin, bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Ya, itu jika kamu ingin berada di daerah gurun, kamu harus siap-siap kondisi badan kamu bisa perubahan cuaca atau perubahan suhu yang sangat ekstrim. Ya, kayak gitu. Kemudian, nah ini yang paling menarik lagi, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini kan di mana wilayahnya
memiliki wilayah yang sangat luas, termasuk wilayah-wilayah hutan yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Ya, hutan-hutan tropis ini menyumbang akan vegetasi alam dari flora ataupun fauna. Ya, ini sangat menarik ya. Lain kali kamu bisa jalan-jalan ke daerah pegunungan, jadi bisa lihat flora dan fauna yang berasal dari hutan-hutan tropis. Ya. Kemudian stepa atau disebut sebagai padang rumput. Ya, stepa ini padang rumput. Hamparan padang rumput yang luas, di mana memiliki vegetasi yang hanya berupa rumput dan juga semak-semak belukar. Paling banyak faunanya itu adalah berupa hewan-hewan yang bisa berlari kencang. Kemudian bioma sabana. Nah, ini nih, apa sih perbedaannya dengan stepa dan sabana? Ini kan sama-sama padang rumput, betul nggak? Ya, perbedaannya itu cuma hanya ada selingan pohonnya. Kalau sabana itu ada selingan beberapa kilometer itu ada pohonnya. Dibandingkan dengan stepa yang hamparan padang rumput yang luas. Ya, ini namanya pohon akasia. Nah, ini jika berada pada saat kondisi curah hujan yang tinggi, maka nanti muncul yang namanya semak-semak belukar. Tapi jika pada saat kondisi cuaca sangat rendah curah hujannya, maka tidak akan ada semak belukar. Ini paling sering terlihat sabana itu ada di wilayah Afrika. Barangkali kamu mau jalan-jalan ke sana, Afrika, bertemu dengan teman-teman ya, yang berasal dari bioma sabana. Ada kita, ada bison tadi, kemudian dan lain. Oke, nah ini yang menarik nih, tundra atau taiga, ya, di mana memiliki hutan yang sangat panjang, di mana hamparan putih yang kamu lihat di sana. Karena di sini musim panasnya hanya berlangsung sekitar 3 bulan. Sisanya musim dingin. Tahu Korea? Tahu? Korea itu ada musim salju nggak? Ada. Mau ke Korea nggak? Mau. Nah, tapi hati-hati, hari ini Korea sedang berperang ya. Hati-hati, ya Korea Utara dan Korea Selatan. Hati-hati. Nah, maka dari itu, jika kamu ingin merasakan bagaimana indahnya bioma taiga, ya kamu harus jalan-jalan ke luar negeri. Ya, karena di Indonesia tidak ada. Ya. Nah, nanti kamu di sana pasti ketemu dengan jenis-jenis tanaman taiga yang hanya berupa pohon-pohon pohon pinus, ya, yang daunnya hanya berupa seperti jarum, ya jarum. Nah, kemudian hewannya tersebut, hewannya juga pun sangat menarik. Karena ini hewan buas, berupa ada beruang, kemudian ada hewan-hewan kecil, kemudian juga serigala. Ini hewan-hewan buas semua yang ada di Thailand. Oke, sampai sini ya. Tadi kesimpulan yang kita berikan. Oke, kemudian kita masuk ke ASUS. Oke, asesmen yang kita lakukan hari ini dengan KAUD. Sudah main KAUD sebelumnya? Sudah. Silakan join ke KAUD. Kita lakukan assessment yang hari ini kita sudah lakukan
dengan materi sebaran orang fauna seluruh sistem biologi. Oke. Ada lagi yang masuk? Jawab semua? Ya, oke kita mulai. Ini dinamakan dengan bioma. Next. Daerah yang beribadah Pulau Jawa sedikit kurang dari 200 km. Daerah apa ini? Oke, daerah bulu, ya, bukan daerah pasir, bukan daerah padang. Oke, silakan bercepat-cepat. Perhatikan gambar ini. Ya. Berapa? Jika isos, stop. Oke, itu semua ciri-ciri yang berupa fauna. Oke. True or false? Bioma adalah ekosistem yang memiliki flora dan fauna yang khas. Oke, betul ya? Termasuk sistem bioma apakah ini? Ada salju, pohon, hamparan bumi yang luas, dan termasuk dalam bioma air. Iya, itu adalah bioma ada pisau dan jalan. Ya, bioma Deva. Termasuk fauna di bioma hutan tropis ya, karena dia memiliki karakteristik yang sama. Oke, terakhir. Fauna ini harus beradaptasi dengan baik cuaca yang sama.
Tidak ada. Tapi Ada. Oke, nah terakhir ya, terakhir jadi kesimpulan dari semua materi yang kita lakukan hari ini dan asesmen yang kita lakukan hari ini. Silakan dari masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulannya masing-masing. Silakan dari mulai kelompok guru. Oke, perhatikan. Diberikan oleh curah hujan yang sangat besar, listrik dan tanah desa. Flora biru seperti kaktus dan semak kecil. Memiliki adaptasi khusus untuk menyimpan air. Sementara fauna seperti ular, serangga, dan mammalia yang kecil beradaptasi dengan beraktivitas di malam hari. Guna menghindari panas ekstrim, burung memiliki peran penting dalam keseimbangan iklim global serta spesies flora dan fauna yang bertumbuh dan beradaptasi di lingkungan ekstrim. Oke, cukup. Lanjut, next. Ya, berikan kesimpulannya dari bioma hutan hujan tropis. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis terletak di sekitar garis khatulistiwa. Bioma hutan hujan tropis ini menerima curah hujan yang tinggi sepanjang tahunnya, memiliki suhu yang hangat dan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Flora di hutan ini sangat bervariasi dengan lapisan pohon-pohon yang tinggi, tumbuhan bawah, dan epifit seperti anggrek. Fauna hutan hujan tropis meliputi berbagai jenis primata seperti burung eksotis, serangga, dan juga predator besar. Bioma ini berperan penting dalam siklus air, penyimpanan karbon, dan juga menjaga iklim dan sekian, terima kasih. Oke, lanjut, next. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, silakan berikan kesimpulan dari materi hari ini. Bioma sepa adalah badan bentuk luas dengan iklim semi kering yang didominasi oleh pegunungan pendek tanpa pohon besar dan curah hujan yang terbatas. Flora sepa sebagian besar terdiri dari rumput yang dapat bertahan dalam kondisi yang kering. Sementara fauna seperti antelop, serigala, dan burung pemangsa beradaptasi dengan lingkungan terbuka dan berangin. Sepa penting sebagai habitat bagi spesies unik dan berperan dalam penyimpanan karbon serta menjaga ekosistem padang. Oke, next, lanjut. Ambil untuk kelompok 4 dari bioma sabana. jadi bioma sabana adalah yang berproses dalam musim hujan dan musim kering yang jelas terdiri dari rumput tinggi dan pohon-pohon yang jarang seperti anggrek dan bawah. Fauna sabana termasuk saja singa, zebra, dan berbagai herbivora besar dan memiliki adaptasi untuk menghadapi lingkungan yang luas, iklim hujan dan terbuka. Sabana memainkan peran penting sebagai habitat yang besar dan keseimbangan ekosistem tropis. Oke, next terakhir dari kesimpulan bioma taiga. Bioma taiga juga sebagai satu area. Bioma taiga terletak di daerah barat negara dan memiliki sendiri yang panjang dan lebar. Flora taiga didominasi oleh pohon berdaun-daun seperti kelapa dan mangga yang tahan terhadap suhu dingin dan lama dari musim. Fauna di daerah seperti beruang, rusa, serigala, dan burung muda memiliki adaptasi khusus untuk bertahan di sini. Taiga penting dalam penyimpanan karbon dan pengaturan iklim global. Oke. Nah, itu adalah kesimpulan dari seluruh materi yang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi salah satu bentuk
apresiasi kita terhadap alam yang ada di sekitar kita. Oke, refleksi terakhir, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran kelas hari ini? Perasaannya gimana? Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini bisa dirasakan dengan hati yang senang. Oke, kemudian, nah, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Yang kita peroleh apa pembelajaran hari ini? Oke, ada lagi? Apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini apa yang kita pelajari? Nah, kita dapat ada banyak materi-materi baru. Ya, jadi kita tahu bahwa seluruh dunia yang kita tahu banyak beraneka ragaman jenis flora dan fauna. Oke, nah, baik, itu adalah hasil dari diskusi hari ini. Maka untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, silakan kamu pelajari bagaimana perkembangan flora dan fauna di dunia menurut Albert Russel Wallace. Ya, ini juga termasuk dalam terkait materi-materi kita berikan hari ini. Ya, oke, cukup sekian. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Beri tangannya semuanya untuk semua. Maka dari itu, dengan berakhirnya materi kita hari ini, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.